Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hikmah Ramadan, yang mana program acara Hikmah Ramadan terselenggara atas kerjasama antara Kementerian Agama Provinsi Jambi bersama TVRI Jambi. Baik pemirsa, pada hari ini telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Sudirman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah di hari yang ke-14 ini. Iya. Dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik pemirsa, pada hari ini tema kita yaitu adalah amaliyah sunnah yang baik dilakukan selama bulan Ramadan. Begitu ya Pak Ustadz ya? Insya Allah. Baik. Terlebih dahulu mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Haji Muhammad Zubir SPDI, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 165 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Terima
kasih pemirsa, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu dari Qori Haji Muhammad Zubir SPDI, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini bersama Bapak Dr. Andes Haji Sudirman, tema kita menarik nih Pak Haji, yaitu tentang amaliyah sunnah selama bulan Ramadan. Kepada Ustadz kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa TVRI Stasiun Jambi yang saya hormati, terlebih dahulu mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai sore hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah hari ini kita memasuki Ramadan kita tahun ini 1446 Hijriah, hari yang ke-14. Ibarat mendaki gunung, hari ini hampir ke puncaknya, dan besok akan sampai ke puncak hari yang ke-15. Dan hari lusanya ke-16 itu ibarat orang mendaki gunung sudah menurun. Biasanya di waktu penurunan itu terasa akan lebih cepat kita lalui dan kita lewati. Oleh karena itu, yang pertama saya mengajak kepada para pemirsa semua, sudah barang tentu untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita berusaha untuk memaksimalkan semaksimal mungkin menggunakan waktu yang masih tersisa ini untuk betul-betul pertama meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah kuantitas peribadatan kita kepadanya. Yang kedua, mari kita bersama-sama mengucapkan salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti di alam akhirat kita sangat mengharapkan bantuan syafaat dari beliau, dengan selalu di bulan puasa ini juga di luar bulan puasa untuk banyak-banyak membaca selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yakni amaliyah yang hukumnya sunat untuk dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan, apapun yang kita kerjakan selama di bulan suci Ramadan itu, pahala kebaikan yang kita kerjakan selalu akan dilipat kali gandakan oleh Allah. Yang satu bisa dilipat kali gandakan pahala menjadi 10, kadang-kadang malah sampai 700. Bahkan dalam bulan suci Ramadan ini ada satu malam yang manakala kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita beramal akan sama dengan orang yang beramal 1000 bulan, atau lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Nah, apa saja amalan-amalan yang sunat yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan? Kayaknya sepele nih Mbak. Iya. Antara lain yang pertama itu berbuka dengan segera. Dalam artian telah masuk waktu berbuka puasa di daerah setempat. Misalnya kita di Jambi hari ini waktu berbuka adalah jam 6 lewat 23 menit atau jam 18 lewat 23 menit. Justru jangan kita tunda-tunda. Oh, begitu ya. Jadi waktunya sampai berbuka, kita langsung berbuka. Jadi disiplin waktu di dalam berbuka puasa ini, di samping kita melatih disiplin, adalah untuk dalam rangka mendapatkan pahala yang lebih banyak. Karena itu adalah termasuk bagian pahala sunat kita kerjakan. Real di lapangan,
memang tidak ada yang menunda berbuka kayaknya. Iya Pak, karena Jadi, kan udah menanti banget. ya, duduk khusus maghrib. orang berbuka puasa ini kadang-kadang 5 menit sebelumnya kita udah siap. Udah kumpul tadi. Dan meja memang makan. itu dianjurkan, kegembiraan itulah Betul. yang kata Rasulullah, bagi orang yang berpuasa akan ada memperoleh 2 kegembiraan. Yang pertama kegembiraan di saat berbuka puasa, dan yang kedua gembira di waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda. Iya Pak. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua berbuka dengan yang manis-manis. Masya Allah. Iya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berbuka tidak karena beliau di sana korma umumnya, bukan, maka berbuka dengan korma yang manis. Kalau kita mungkin di sini tidak ada korma, Iya. bisa juga mungkin berbuka dengan kola, Iya, dengan yang manis-manis sebagainya ya. yang manis-manis. Nah, itu. Yang ketiga, dalam rangka mendapatkan pahala berpuasa ini adalah disunatkan kita membaca doa. Oh baik. Ya, doa semua orang, anak-anak pun sudah hafal Iya, doanya semua. benar sekali, Pak. Misalnya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ilaika wa bika hakamtu dan seterusnya itu. Betul. Jadi doa berbuka puasa itu sunat. Yang keempatnya adalah selalu kita berzikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah memberi perbukaan orang yang sedang berpuasa. Masya Allah. Itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis, orang yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa akan dapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Tidak dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Jadi pahalanya besar sekali, sekalipun hanya 1 biji korma. Nah, maka dari itu, kalau memang kita punya rezeki berlebih, kita berikan sebagian rezeki yang kita punyai untuk diberikan kepada saudara-saudara kita. Termasuk saling memberi juga tidak apa-apa. Itulah yang namanya keberkatan bulan puasa. Sering saya sampaikan dalam ceramah-ceramah itu, salah satu keberkahan bulan puasa itu adalah dengan kita saling memberi perbukaan kepada mereka. Terus yang berikutnya yang disunatkan, jangan lupa, itu adalah banyak-banyak tadarus Al-Quran. Jadi selama bulan puasa itu, kalau awal Ramadan kemarin, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para permisa yang sudah bisa dan mampu membaca Al-Quran, harus pasang target seharusnya. Selama Ramadan ini, kalau bisa, saya harus menamatkan 1 kali. Betul. Itu paling kurang. Kalau memang mampu, bisa 2 kali, bisa 3 kali, dan seterusnya, dan seterusnya. Sesuai dengan kemampuan. Bagaimana yang tidak bisa dan tidak mampu mengaji? Nah, bagi mereka yang tidak mampu mengaji, itu bisa membaca surah Al-Ikhlas, bisa surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan sebagainya, dan Semampunya seterusnya. ya, Ustaz, Karena apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani umatnya, kecuali umatnya itu sanggup untuk melaksanakannya. Cuman ayat ini jangan dimanufulir. Siang hari tidak berpuasa, kenapa kamu tidak berpuasa? Nggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Didramatisir. Didramatisir ayat itu nggak boleh. Jadi la yukallifullah itu bukan beban kewajiban, tapi teknis pelaksanaan. Katakanlah misalnya orang yang tidak mampu berpuasa, dia boleh tidak berpuasa. Nanti kalau mau sakit bisa diganti di hari lain. Dan sebagainya dan seterusnya. Itu beberapa hal yang hukumnya sunat di dalam bulan puasa, pahalanya sangat besar sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kira-kira demikian untuk pengantar pertama. Baik, Masya Allah. Berarti kan kita sebenarnya hal-hal yang sangat sepele seperti yang Ustaz Sepele. sampaikan tadi ya. Mungkin kita seperti menunda-nunda berbuka begitu ya Pak. Ya, Mungkin ya. aduh nanti dulu deh mau ini dulu, mau nyiapin ini dulu. Atau ternyata maghrib dulu berarti lebih baik tetap harus dibatalkan dulu puasanya Nah, ya. Ustaz, ini ya? dia, ini dia. Kadang ada juga kan, itu Ya. seperti apa menurut Ya, jadi begini, haram hukumnya. Haram ya? Orang langsung sholat maghrib, sekalipun dia sudah ada wudhu. Oh, harus Jadi dibatalkan harus dulu. dibatalkan terlebih dahulu, paling kurang seteguk air atau segelas air lah. Mungkin kalau bulan puasa rasanya seteguk, kok sedikit sekali. Iya, benar. Jadi bisa segelas air, kita bisa langsung sholat. Jadi tidak boleh langsung, karena mentang-mentang masih ada air wudhu, baru kita kata darusan di sore hari, kita langsung nanti
sholat maghrib terlebih dahulu baru berbuka. Itu nggak boleh. Walaupun seorang muazin pun ya, Pak. Iya, iya. Karena mau azan Iya, nggak apa-apa harus punya jeda terlebih dahulu antara betul. waktu beduk maghrib ke azannya. Iya, gitu. iya, betul. Diberikan Jadi harus kesempatan. buka terlebih dahulu. Pecahkan puasa kita, baru kita melaksanakan sholat maghrib atau yang lainnya. Tapi memang seperti kata Ustadz ini jarang ya. Yang namanya Jarang. berbuka pasti orang udah siap nih, Disiplin, udah ada jarang-jarang kalau soal berbuka itu. Minumannya udah Makanya, nunggu. mohon maaf, makanya kalau orang berbuka puasa itu bisa teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari ini. Betul. Itu umat muslim itu umat yang paling disiplin. Baik. Nah, Kenapa kalau itu begitu nih, bisa Ustadz? teraplikasi, karena apa? Tepat waktu. Oh, baik. Kita ini kan kebaikan kita ini mohon maaf, untuk tepat waktu itu payah. Iya. Diundang rapat jam gitu ya. 9, datang jam 10. Betul. Disuruh datang jam 10, datang jam 11 dan sebagainya. Yang terkenal kita, tapi mohon maaf ini kita dijamin jam karet dan sebagainya. Nah, Benar, tapi kalau dari ibadah berbuka puasa, kemudian kita bisa mengaplikasi dalam kehidupan sehari-hari, itu orang Islam paling disiplin. Baik sekali padahal ya, begitu baik. ya Ustadz ya, Ya, memang betul. diterapkan gitu. Ya. Jangan hanya berbuka saja yang Jangan di dia on berbuka. time kan. Kalau gitu. bisa seharusnya Kalau bisa. seperti itu. Cuma sampai hari ini baru batas berbuka puasa itulah. Baik. Baik, luar biasa sekali Ustadz. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya Ustadz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan, tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Haji Dr. Andes Sudirman. Ya. Masya Allah Pak, tadi sudah kita bahas ya Pak ya, mengenai apa saja amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Nah tadi kita bahas tentang berbuka nih Pak. Nah kalau untuk sahur sendiri nanti seperti apa nih Pak? Apa sebaiknya amalan yang kita lakukan ketika sahur nih? Dipersilakan Pak Ustadz. Terima kasih. Jadi kalau soal berbuka puasa itu kita disuruh cepat, justru terbalik untuk pada waktu makan sahur. Oh begitu ya Pak Untuk ya? sahur itu mentakhirkan sahur itu justru disunatkan. Lebih baik ya Pak ya, makin akhir makin bagus malah ya Pak ya. Untuk kita di kota Jambi ini katakanlah imsaknya jam 4 lewat 47. Nah, jadi kita ini asal sebelum sampai 4 lewat 47 kita masih bisa makan sahur. Baik. Jangan kayak cerita di kampung-kampung Gimana tuh, anak Pak? pulang traweh Nah langsung makan. dia langsung sahur. makan yang kedua kali. Sebelum tidur dia bilang sama orang tuanya, "Mama, nanti kalau makan sahur jangan bangunkan aku." Ditanya oleh orang tuanya, "Kamu enggak puasa?" "Puasa." "Apa enggak sahur?" "Sahur itu kan sunnah. Sahur itu kan berkah." Betul. "Sudah sahur. Kapan kamu tadi pulang traweh?" Nah, itu bukan sahur namanya. Nah, oleh karena itu kalau berbuka ini disunatkan untuk dipercepat, justru sahur ini mentakhirkan makan sahur, itu yang disunatkan. Dan rata-rata kita sudah mengamalkan ini. Iya, Sudah Ustadz ya. kita amalkan rata-rata itu. Ya mepet-mepet banget gitu kan. Atau bangun sengaja Malah jam 4 justru lewat. kalau memang masih ada tersisa makanan, satu suap misalnya, sudah datang waktu imsak sudah berbunyi, itu masih bisa untuk dihabiskan. Oh, Karena kan mubazir. betul sekali. Ustadz. Tapi harus pas waktu. Kenapa ada imsak? Itu supaya ada restan waktu. Siapa tahu penentuan terbitnya fajar itu keliru. Sebab kan Allah mengatakan makan dan minumlah kamu dari sejak terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Summa atimmus syami ilal lail. Sempurnakan puasamu itu sampai terbenamnya matahari. Nah, terbitnya fajar ini kan kalau secara ilmu falak memang sudah bisa dimaklumi. Akan tetapi kan kadang-kadang tidak semua orang memahami itu. Jadi makanya ada tenggang waktu antara masa imsak sama masa terbitnya fajar sebagai tanda masuknya waktu subuh. Jadi kalau sudah subuh itu sudah datang waktunya, itu haram untuk makan kembali. Karena dari situlah awal mulanya dari puasa itu. Terbitnya fajar sidik di pagi hari sampai terbenamnya matahari di sore hari. Masya Allah ya Ustadz ya, tapi kan sering kita punya tanda sirine gitu loh Ustadz ya. Kalau misalnya setelah sirine itu kita masih mau menghabiskan seperti ini yang dia. kata Ustadz tadi, nggak apa-apa atau seperti apa nih Ustadz? Kalau menurut saya berpuasa di zaman modern ini sebenarnya lebih gampang. Seluruhnya peribadatan di zaman modern lebih gampang dari zaman dahulu. Dimudahkan Kenapa ya, saya Pak? bilang? Segalanya fasilitas sudah lengkap. Betul. Zaman dulu kalau orang berpuasa
Dapat berita kadang-kadang di kampung saya dulu tahun 60-an saya masih kecil ingat. Wah. Lebaran baru bisa diketahui jam 7 pagi. Wah. Orang masih Mepet banget karena ya, apa? Pak, ya? Kini kan tidak. Dengan ada media sosial, media sekarang ini televisi dan sebagainya, jauh-jauh hari malah sidang isbat pun sudah bisa diketahui, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada istilah yang terlambat. Dulu Ya. di zaman Rasulullah kalau orang mau berbuka puasa kan harus lihat matahari terbenam apa tidak. Kini kan tinggal lihat jadwal. Betul. Yang punya TV tinggal nonton TV dan sebagainya. Maka beribadah di zaman modern ini menurut saya sebenarnya lebih mudah dibandingkan dengan beribadah di zaman dahulu kala. Betul. Akan tetapi secara manusiawi kadang-kadang manusia ini kalau sudah kondisinya sudah lebih enak malah justru dia malah lalai. Benar, Pak. Ah. Padahal sudah dimudahkan. Sudah dimudahkan. Digitalisasi sudah, informasi Iya, sudah mudah apalagi kalau didapatkan, ditambah ya, Pak. dengan pergi sholat subuh ke masjid. Dulu becek, lampu nggak ada, jalannya belum aspal dan sebagainya, masjid penuh. Betul. Nah kini, makanya kata Buya Hamka itu kalau kamu mau melihat orang Islam, lihatlah waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Karena Tapi itu kalau ramainya iya, ya, Pak, ya. kalau kamu mau lihat orang beriman, lihatlah mereka di waktu sholat subuh. Iya, konsisten nggak gitu ya, Pak? Ya? Tetap Konsisten dah. menjaga sholat jamaahnya. Ya, gitu. apalagi ini kalau dilakukan di bulan puasa, Betul. pahalanya lebih besar sekali. Betul, Yang sunat saja, kata Rasulullah, sholat subuh, sunat qobliyah subuh 2 rakaat itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Bagaimana sholat subuhnya? Nah itu kalau bisa dikerjakan secara berjamaah. Nah lebih istimewa lagi kalau dikerjakan di bulan puasa. Ditingkatkan lagi, meningkatkan amal-amal ya sunnah begitu Ya, 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 Ustadz ya. betul. Masya Allah, Ustadz. Itu tentang sahur ya, Ustadz Ya. ya. Tadi juga ada beberapa poin Ustadz menyampaikan bahwa lebih sering bersedekah gitu. Ya. Salah satunya seperti berbagi buka puasa kepada tetangga atau kepada saudara, kepada orang lain. Gitu. Atau mungkin beberapa orang ini segan gitu, Ustadz. Seperti mau memberikan makanan, misalnya hanya sedikit, dia nggak banyak, tapi berikannya sedikit. Nah itu seperti apa nih menurut Ustadz sendiri kalau dipandang dari sisi islaminya nih Ustadz? Apakah nggak apa-apa? Kan ibu-ibu ini sering pikir, buatnya cuma dikit, mau ngasih orang sebelah, kedikitan nanti. Ya itu gimana menurut Ustadz? Itu tadi keberkahan di bulan puasa. Jadi memberikan sedekah itu kan tidak harus banyak. Betul. Jadi kata Rasulullah, kamu memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, sekalipun hanya sebiji korma, itu pahalanya sudah sama dengan orang yang sedang berpuasa. Tidak dikurangi, baik yang berpuasa maupun kita yang memberikan sedekah. Nah apalagi kalau memang toh kita punya rezeki banyak, saya buat contoh seloroh itu begini. Iya. Kalau kita ingin membuat perbukaan yang banyak, warna-warninya di meja makan itu kan biasanya kalau siang hari semuanya serba enak. Iya, kayaknya mau habis aja Kita semuanya. punya rencana membuat perbukaan ini seloroh aja ya. Iya. Sampai 10 macam, tidak perlu membuat makanan 10 macam. Cukup karena 1 macam saja. Hanya. Buat kolak misalnya 1 macam. Iya benar. Kemudian habis asar menjelang berbuka kita antar dari rumah ke rumah. Kita dapat pahala, nanti kita ngantar kolak dapat balasan. Iya. Yang lain-lain dan sebagainya. Mungkin kalau 20 rumah kita antari, Wah, makanan banyak itu juga. Sama aja tetap sama banyak kita juga akan jadinya. dapat lagi. Akhirnya meja makan kita penuh. Itu keberkahan di bulan puasa. Tapi manakala nanti Ramadan sudah berakhir, itu tidak akan kita temui. Paling-paling yang kita kasih hanya ucapan terima kasih. Iya, Ini tidak memang mengharapkan balasan tidak- juga iya, sebenarnya tidak ya, mengharapkan Ustadz, ya. balasan. Tapi kita tulus memberikan. Saling memberi, saling menerima Betul. perbukaan itu. Kemudian juga kan sering nih Ustadz di pinggir-pinggir jalan ada yang bersedekah, berbagi takjil seperti Ya, itu ya. Ustadz. Itu walaupun dari non-Islam itu nggak apa-apa kita terima Ustadz. Itu seperti apa menurut Ustadz sendiri? Karena mungkin kan saya ada melihat mungkin itu kelihatan ada cece-cece atau apa orang yang non-Muslim memberikan perbukaan untuk kita yang Muslim nih. Bagaimana menurut Ustadz? Secara sedekah itu manakala kita tidak tahu barang yang kita berikan itu, sekalipun mereka itu non-Muslim kan mereka kita sesama manusia. Betul. Tapi kalau kita sudah ragu bahwa barang yang disedekahkan itu mungkin barang tidak halal, mungkin kena najis, atau mungkin maaf ngomong barangnya haram dimakan dan sebagainya, ya kita nggak boleh makan. Tapi kalau tidak, mereka kan juga mungkin ada tukang masaknya, Ya. diberikan kepada kita, boleh-boleh saja. Tapi pahala orang yang memberi itu karena kita kan beda keyakinan sama mereka. Betul. Untuk menghargai supaya mereka tidak kecewa, kemanusiaan rasanya lebih bagus kita terima pemberian orang itu. Kadang biasanya yang mereka kan memborong jualan-jualan Iya, gitu iya, kan iya. kan
yakin lah kita itu berarti kan yang jualan juga orang Islam. Iya, Cuman yang bersedekah itu dari orang non-Islam itu tadi. Tapi nggak apa-apa berarti diterima. Menerima sedekah dari siapapun bisa. Betul. Termasuk memberi sedekah. Jadi kita memberikan sedekah pun tidak hanya khusus pada orang Muslim. Saudara-saudara kita yang non-Muslim pun boleh menerima sedekah pemberian dari kita. Terkecuali katakanlah dalam bentuk zakat. Kalau zakat itu udah saklat, Allah sudah menentukan dalam surah At-Taubah itu, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang, katakanlah ada yang terkenal dengan 8 asnaf itu. Di luar itu zakat nggak boleh. Tapi kalau yang namanya sedekah kepada siapapun boleh. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun boleh. Ada salah seorang sahabat zaman dahulu kala, amalannya tidak ada kecuali hanya memberikan sedekah kepada seekor anjing yang kelaparan. Gara-gara sedekah itu yang bersangkutan masuk surga. Makanya kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita. Iya, Tapi masuknya kita ke dalam surga adalah karena rahmat dan kasih sayangnya Allah. Jangan mentang-mentang kita sudah beramal banyak, yakin kita masuk surga. Itu ya nggak boleh begitu. Yakin dengan bangga itu berbeda. Yakin dengan bangga itu berbeda. Tapi kalau ragu juga nggak boleh. Nggak boleh, Ustaz, ya? Ragu sebab apa kata Allah dalam ayat hadis qudsinya, ana imda ba'da zanni amdi. Saya bagaimana prasangka hamba saya kepada saya. Lah kalau kita sendiri ragu, ibadahku ini nggak terima, bagaimana Allah menerima? Itu kita yakin. Kita harus yakin terlebih dahulu. Kita yakin Ustaz, dengan ya? diri kita bahwa ibadah yang kita kerjakan adalah diterima oleh Allah. Tapi kalau kita ragu, diterima pada Allah nggak akan terima. Tapi kalau keluar dari masjid kita langsung ngomong, kalian semuanya nggak ada yang seikhlas aku. Kalian semuanya nggak ada yang sehusu aku dalam beribadah. Akulah itu sombong. Jadi sombong. Ya? Jadi sombong dengan yakin itu berbeda. Iya. Jadi tidak boleh disamaratakan sebenarnya. Tidak boleh. Biasanya baik itu jadi riya, jadi ya Jadi riya. seperti membanggakan diri sendiri. Seperti itu ya Ustaz ya. Ya. Nauzubillah ya Ustaz kalau untuk hal seperti itu. Amin. Ya. Nah, kemudian kalau untuk kita yang biasa amalan nih, sudah biasa nih, udah rajin juga biasanya zikir begitu ya Ustaz ya. Nah, tapi ini yang biasanya sering zikir cuma sering ngomongin orang juga tetap nih Ustaz. Nah, ini yang agak sering sekali terjadi nih Ustaz ya. Apakah itu seperti apa nih? Apakah menurut Ustaz, apakah itu baik nih Ustaz? Kadang kan kita nggak bisa menghindari ghibah ya. Kalau dalam istilah kan ghibah nih Ustaz. Nah, seperti apa nih nasihat Ustaz terkait hal-hal seperti ini nih Ustaz? Itulah didikan puasa. Makanya puasa itu terbagi 3. Iya, Ustaz. Puasanya orang awam, puasa khusus buat hawasul hawas. Hawasul hawas. Dalam artian puasa orang awam itu hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Yang menghibah tetaplah menghibah, yang memfitnah tetap memfitnah. Itu sekedar puasa. Menahan Sebab aja ya? mohon maaf, orang lebih gampang menahan diri untuk menghindarkan dari yang batalkan puasa. Tapi lebih sulit menghindarkan diri dari yang membatalkan pahala puasa. Makanya diancam dengan hadis Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa, dia tidak dapat pahala apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia memang puasa, tapi dia ghibah jalan terus, memfitnah jalan terus, anu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, anunya inilah Menghabiskan pahala puasanya. Makanya manakala ada teman kita yang ngomong seperti itu, seharusnya kita bisa mengkat. Jangan begitu, kita ini lagi berpuasa. Diingatkan. Batal gitu pahala ya. puasa kita. Bukan batal puasanya, pahala kita nggak dapat. Nggak dapat apa-apa. Kan sia-sia kita. Benar. Soal berapa banyak pahala yang Allah berikan, itu hanya hak prerogatifnya Allah. Betul. Sebab apa? Di amal-amalan ibadah yang lain itu, Allah sudah tentukan pahalanya sekian. Tapi khusus ibadah puasa, illa syam fa innahu li wa ana ajibih. Semua amal mereka itu adalah untuk mereka. Kecuali puasa. Nah, puasa ini amalan untukku dan akulah yang akan kasih pahala. Berapa Allah ngasih pahala? Wallahu a'lam bishawab. Betul. Jadi berarti di pahalanya yang akan berkurang ya, Pak. pahalanya Kalau untuk berkurang. berpuasanya ya tetap dia Pahalanya menahan tetap. hawa nafsunya tetap gitu. Hanya saja pahalanya yang berkurang Pahalanya gitu berkurang. ya. Ustaz? Iya, pahala. Masya Allah, Ustaz. Luar biasa sekali ya. Ustaz, Sebab ya? kalau hanya sekedar menahan makan, menahan minum, rasanya kita semua bisa. Iya, banyak hal yang memang nggak pakai makan, nggak pakai minum ya udah ya gitu udah, aja ya, iya. Ustaz ya. Itu. Baik Ustaz. Dan itu bisa kita tarik benang merahnya.
dengan kita berlatih puasa itu sebenarnya akan timbul rasa iba kepada saudara-saudara kita yang nggak mampu. Kita nggak makan 14 jam saja, kalau ukuran kita di Jambi kan sekitar 14 jam. Kalau dari jam 4 sampai jam 6 kan 14 jam. Itu betapa kita haus dan dahaganya, laparnya. Bagaimana saudara-saudara kita itu yang tidak makan berhari-hari. Maka timbul rasa empati, diharapkan kan begitu. Kalau hikmahnya puasa antara lain kan itu. Betul, begitu ya Ya, Ustadz ya. Baik Ustadz, mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu Ya. Ustadz. Ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hikmah Ramadan. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Haji Sudirman. Yang tadi luar biasa kita sudah banyak membahas tentang amalan-amalan sunnah ya Pak ya. Ya. Salah satunya juga tadi merupakan sering membaca Al-Quran dan salah satunya seperti tadarus Al-Quran ya Pak ya. Nah Masya Allah sekali nih Pak, mungkin di antara beberapa orang ada yang mampu membaca Al-Quran sehingga 1 sampai 30 selesai nih Pak. Atau mungkin beberapa orang yang mungkin bacaannya juga kurang mampu untuk bisa menyelesaikan. Tapi ternyata nih ada nih Pak melalui grup-grup nih. Misalnya saya aktif di grup organisasi perempuan, saya dapat juz 2. Kemudian saya aktif di grup pengajian lain, saya di juz 3. Nah itu seperti apa nih Pak? Padahal saya sendiri mungkin tidak mampu nih menyelesaikan 30 juz secara penuh. Nah itu seperti apa menurut Bapak? Silakan. Yang jelas kata kuncinya adalah baik perorangan maupun per kelompok, manakala yang dibaca itu Al-Quran, pahala diperoleh. Masya Allah. Persoalannya adalah ada yang tadarusan per kelompok. Pertama saya jelaskan mungkin di masjid. Iya, baik Pak. Di masjid kan tadarusan rata-rata habis sholat tarawih, witir, masing-masing masjid tadarus masing-masing. Ada yang 2-3 orang dan sebagainya, yang satu membaca, satu menyimak dan sebagainya dan sebagainya. Itu gimana? Boleh-boleh saja dan itu bagus. Kemudian sekarang kan pemerintah mengambil kebijakan dalam artian menganjurkan. Iya benar. Tadarus supaya tidak mengganggu sih tidak. Iya benar. Katakanlah ada pakai mic yang di luar. Batasan waktu. Nah, itu gitu kan ya. mungkin mereka-mereka saudara-saudara kita yang mungkin mau istirahat dan sebagainya. Jadi tidak salah edaran kebijakan pemerintah itu tadarus pakai mic di luar dibatasi sampai jam 10 atau jam 22. Itu kebijakan menurut saya bagus. Iya, Pak. Nah, tapi bagi kita yang sedang tadarusan tidak terbatasi dengan itu. Bisa Itu satu. dilanjut ya Pak ya. Itu per kelompok, termasuk organisasi Islam, Iya, katakanlah misalnya ada seperti Mbak Mawadah sampaikan tadi, kelompok ini, Majelis kelompok itu, Taklim, gitu kamu ya. juz sekian, aku juz sekian, boleh apa enggak? Boleh saja, tidak ada istilah yang tidak boleh. Baik. Nah, cuma itu kan tidak tamat dalam satu Al-Quran Iya, 1 bulan. benar, Pak. Tapi pahala mesti akan tetap diperoleh. Kalau boleh saya sarankan, itu tadarus kolektif. Baik. Nah, bagaimana kita tadarus pribadi? Jadi yang itu tetap jalan, di rumah mungkin masih ada waktu, setiap kali kita selesai sholat, mungkin apa lagi, 2 lembar, 3 lembar dan sebagainya. Dengan niat yang pertama, kalau bisa aku menamatkan secara pribadi, menamatkan 1 kali selama bulan Ramadan ini. Itu akan lebih bagus. Betul. Dalam artian yang kita per kelompok tadi tidak kita tinggalkan. Boleh-boleh saja. Jadi itu tergantung Kan kita memperbanyak ya, membaca ayat Al-Quran. Nah yang paling bagus adalah manakala yang membaca itu mungkin kurang tahu, ada yang menyimak. Oh, ada Jadi yang salah resmi itu ya, Pak ya? diperbaiki. Itu lebih bagus. Tidak harus banyak, tapi yang penting mengerti. Betul. Apalagi kalau sampai dipahami dengan artinya. Membaca saja dapat pahala, Betul. bagaimana kalau tahu dengan artinya, apalagi diamalkan. Masya Kan mesti pahalanya lebih banyak. Betul. Nah itu andaikan dia kurang bisa lancar, kurang lancar, tajwidnya mungkin panjang pendeknya belum pas, Iya. dengan kita tadarus bersama, kan saling mengisi. Betul. Nah,
Cuma waktunya kan terbatas. Hanya malam itulah. Siang mungkin kita ya namanya aktivitas yang lain itu maklumi. Semampunya ya Pak ya. Iya. Nah itu tentang tadarus Al-Quran ya Pak ya. Ini sekarang yang menarik saya mau bahas tentang tarawih nih Pak. Kami ibu-ibu ini kan Pak kadang bisa di masjid atau boleh di rumah sendiri. Itu seperti apa kalau menurut dari nasihat dari Bapak Ustadz sendiri nih Ustadz, tentang tarawih. Dan juga kan ada tentang perbedaan 8 rakaat. Kemudian ada yang 20 rakaat. Nah itu bagaimana kalau untuk dari masukan dan saran dari Ustadz sendiri. Silakan Ustadz. Tarawih adalah termasuk bagian amal sunat. Iya, tentunya. Termasuk bagian amal sunat. Di mana-mana di masjid-masjid kita temui tarawih itu ada yang 8, ada yang 20 plus 3 witirnya. Mana yang bagus? Kalau Mbak Mawadah nanya saya, jawabannya saya dua-duanya bagus. Oh iya, Ustaz. Yang 8 bagus, yang 20 juga bagus. Betul. Yang tidak bagus, yang tidak mau tarawih. Nah, ini yang parah. Cuma kalau boleh saya saran, yang sholat 20 itu jangan pakai gigi 5. Waduh, ya yang kenceng itu ya, ada viral apalagi itu ya. Pernah viral tuh di daerah Jawa Timur, tempatnya mana lupa, 3 tahun yang lalu, tarawih 20 rakaat selesai dalam jangka waktu 6,7 menit. Aduh. Sehingga selesai sholat, badan basah dengan seluruhnya itu. Di mana letak tumak ninahnya, di mana letak ya kita tartil membaca ayat Quran, apalagi ayat Al-Quran kedengaran hanya panggal sama ujung. Fatihah itu bismillah sama waladolin. Itu pula. Nah, yang 8 juga tidak salah. Nah, kenapa sholat malam itu disebut dengan tarawih? Tarawih itu kalau menurut lugat bahasa Arab kan artinya santai. Di zaman Rasulullah memang yang banyak beredar penjelasan dari para ulama, itu tarawihnya kalau di masjid itu hanya 8 rakaat. Cuma kan mulainya mungkin setiap rakaat yang dibaca sampai 1 juz mungkin ya, mungkin. Nah, kita sudahlah 8 yang dibaca inna sama aina atayna sama kulu. Cuma 2 saja. Tapi saya tidak salahkan mana yang betul. Semuanya betul. Soal ibadah sholat tarawih. Yang nggak betul itu yang nggak mau tarawih. Kita saling menghargai, kita saling menghormati. Dan manakala kita biasa sholat 20, tapi suatu hari kita sholat di masjid yang kebetulan sholatnya 8, ya kita harus ngikut di sana. Sebab kita makmum. Jamaah kan harus ngikut apa yang dikerjakan oleh imam. Kalau nanti mau nambah, kita tambah sendiri di rumah. Nah sebaliknya, bagi mereka yang sholatnya 8 tapi mengingat di kelompok sholat yang 20, pulang aja. Sudah dapat 8 rakaat, mau pulang silahkan. Tidak jadi masalah. Jadi ya. Jangan gara-gara itu kita jadi persoalan. Karena ini namanya khilafiyah. Kata Rasulullah, perbedaan pendapat dari ulamaku itu adalah bagian dari rahmat. Betul. Termasuk perbedaan nanti di ujung akhir puasa ini Lebaran. Alhamdulillah kemarin itu kita puasanya serentak. Antara kita, antara pemerintah sama Muhammadiyah serentak. Ada kemungkinan nanti waktu berhari raya mungkin nggak sama. Mungkin ya, kalau nanti pemerintah menetapkan Lebarannya tanggal 30, berarti puasanya 29, bisa saja. Sedang isbat karena apa? Kata Rasulullah memang sumu li ru'yati wa aftaru li ru'yati. Fa'in humu alaikum fa'akmilu iddatas sa'ban salasuna yauman. Puasa kamu di saat kamu lihat 1 Ramadan, berhari raya kamu di saat kamu lihat 1 Syawal. Kalau kau terhalang tidak bisa melihat, sempurnakan Sa'ban itu dalam ilmu falaknya 30 hari. Jadi bisa saja berbeda, tapi harapan kita selaku masyarakat biasa, kalau bisa ya nanti serentak sehingga enak, yang satu Lebaran, yang lain juga sudah berlebaran. Iya betul sekali ya, Masya Allah ya. Jadi sangat luar biasa sekali ya Ustaz ya, kita yang biasanya memang sudah punya amalan-amalan sunnah itu diperbanyak gitu ya Ustaz ya, dijalankan secara rutin. Kalau untuk tarawih tadi, kalau bagi kami perempuan apabila melaksanakan tarawih di rumah, itu gimana? Sholat perempuan jamaah mana yang bagus? Dulu di zaman Rasulullah memang perempuan itu dilarang sholat ke masjid. Itu ada dalam hadis namanya asbabul wurud. Sebab turunnya hadis kala itu zaman Rasulullah Islam mulai berkembang kan perempuan masih banyak ya ditekan-tekan oleh laki-laki, maaf mungkin kasarnya nggak karu-karuan lah. Kira-kira begitu. Kabar ini sampai kepada Rasulullah. Jadi sementara perempuan nggak usah sholat di masjid. Pertanyaannya sekarang, kaum ibu sekarang kalau sholat pergi ke masjid kira-kira ada yang ganggu nggak? Itu aja pertanyaan, tolong dijawab. Kalau nggak ada yang ganggu, kenapa nggak ke masjid?
Hak kita kan sama kaum laki-laki dengan perempuan. Betul. Ini kadang-kadang kalau sudah di penghujung Ramadan, perempuan sibuk menyiapkan persiapan Lebaran, itu, Pak. sehingga lupa untuk sholat yang berjamaah. Udah Ya kalau sibuk di memang dapur, capek, ya gitu. silakan aja di rumah boleh. Bukan tidak boleh, sebab di mana saja kita berada, di situ kita bisa untuk tempat sujud. Cuman alangkah lebih bagusnya kalau mumpung kita bulan puasa, sholatlah kita di masjid bersama-sama jamaah. Laki-laki, perempuan, ibu sama bapak sama-sama ke masjid sholat jamaah. Alangkah indahnya kita. Jangan karena Itulah yang namanya mawaddah warahmah. Masya Allah, iya Pak ya. Jadi Promosiin antara apa saya? laki-laki dengan perempuan sholat sama-sama, cuman safnya jangan dibersamakan, kan nggak ada yang seperti itu. Masjid kan sudah ada pembatasnya. Sudah ada Pak ya. pembatasnya, kira-kira begitu. Tapi memang sering kadang Pak ibu-ibu nih kalau udah ke ujung-ujung puasa itu udah makin kecil, pendek safnya nih Pak. Karena mungkin aktivitas di Dan rumah, itu sibuk di dapur. tidak hanya menurut saya, tidak hanya ibu, kaum bapak juga ada. Bapak juga ya, jadi nggak mau kalah juga ya, Bapak. kaum bapak, ya begitulah. Jadi kalau sudah di penghujung Ramadan, masjid pada sepi, Iya. mall rame. Nah iya malah mallnya rame ya Pak ya. Aturan kalau mau ke mall, sholat dulu. Iya. Pulang dari sholat kan masih ada. Atau siangnya, atau sorenya. Jangan Ada. mengganggu Bisa ibadah diatur. ya Pak ya. Semuanya itu yang memanage adalah kita. Betul. Pulang traweh baru kita pergi. Gitu. Jadi Bisa diatur. Jangan sampai kita terlena ya Pak ya. Karena Ramadan ini kan Ramadan kita diberikan kesempatan oleh Allah. Kita banyak bersyukur. Banyak saudara kita yang Ramadan dulu masih bersama, kini nggak ada lagi. Iya betul. Bukan pindah alamat. Kalau pindah alamat mungkin Lebaran bisa silaturahmi. Yang jadi persoalan mereka sudah pindah alam. Pindah alam. Nah, apa kita yakin kita akan sampai Ramadan tahun depan? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Hanya harapan kita mudah-mudahan masih akan tetap sampai. Betul. Kan gitu. Iya. Maka harus dimanfaatkan semaksimal mungkin bulan ini. Iya, itu Untuk terkait beribadah. tentang tarawih ya Pak ya. Nah sekarang mau ada yang tanya tentang terkait zakat nih Pak. Kan kalau zakat fitrah kan itu kewajiban kita. Ya. Nah itu kewajiban bagi setiap yang berpuasa atau tidak Pak. Misalnya kayak anak-anak yang sudah lahir dia tidak berpuasa, itu seperti apa nih Pak? Kalau untuk zakat Begini, fitrah tapi ini sendiri? maaf sudah sedikit keluar dari Iya, tema ya. tema Saya ya, minta Pak, ya. maaf karena pertanyaan Betul. Mbak Mawaddah ini. Jadi zakat ini kan ada dua. Iya. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal itu adalah pembersih harta, zakat fitrah pembersih diri. Betul. Nah, orang-orang yang berzakat itu syaratnya hanya dua. Berbeda sama dengan syarat zakat mal. Kalau zakat mal banyak, artinya setahun dimiliki, bukan emas perhiasan, tanaman itu macam-macam dan sebagainya. Tapi kalau zakat fitrah syaratnya dua. Satu, orang itu di saat terbenam matahari di akhir Ramadan dia masih hidup. Oh, Itu aja baik. syarat. Masih ada. Masih ada, artinya waktu nanti katakanlah ini Ramadan terakhir, nanti waktu maghrib dia masih hidup. Betul. Kalau dia meninggal sebelum Ramadan berakhir, sebelum terbenam matahari, sekalipun jenazah ini masih dalam rumah kita, secara hukum tidak wajib lagi dizakati. Termasuk di dalamnya anak yang lahir setelah kita berbuka. Misalnya maaf nih Mbak Mawaddah hamil tua, di malam Lebaran habis berbuka lahiran anaknya. Oh itu sudah wajib. zakat. Ini tidak wajib lagi, Oh, tidak karena di wajib. saat berbuka dia belum ada. Oh, Itu begitu. satu. Yang kedua, orang itu punya kelebihan makanan selama 1 hari di hari raya. Makanya orang yang berhak terima zakat boleh menzakatkan harta yang dia terima itu kepada orang lain untuk zakatkan dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi satu sisi dia berhak terima zakat, tapi perolehan dari dia terima zakat, dia wajib mengeluarkan zakat kepada orang lain dari harta yang dia peroleh. Karena dia punya kelebihan makanan selama 1 hari. Di luar itu tidak wajib zakat. Oh begitu. Jadi hanya 2 aja syaratnya. Hanya 2 itu ya Pak ya. Terus yang kedua, zakat fitrah itu harus makanan yang mengenyangi yang ia makan. Oh, Itu yang katakanlah ada yang keliru. Makan hari-harinya makan beras anggur, waktu zakat dizakatkan beras dolok. Itu nggak boleh. Nggak boleh. ya, Nggak Pak, boleh. ya. Tapi kalau dibalik boleh. Hari-harinya makan beras dolok, zakatnya beras anggur, bagus. Tapi kan Tuhan juga tidak melihat kita berlebih-lebihan. Sesuai dengan kemampuan. Nah pemerintah dalam hal ini Majelis Ulama Kota kalau nggak salah kan sudah menetapkan sekarang. Iya. 57.600 kalau nggak salah untuk golongan 1 yang paling tinggi. 57 kalau nggak salah. Terus 52
200 untuk yang menengah dan 40 yang paling. Itu kita harus bercermin diri. Aku ini masuk kelompok yang mana? Kalau kelompok yang paling rendah ya zakatlah dengan itu sudah sah. Ada antara 3,1 kilo, ada yang 2,5 kilo. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan zakat itu harus dengan makanan yang mengenyangi. Tapi boleh dengan uang senilai barang yang kita makan. Jadi berarti kalau untuk zakat fitrahnya, karena memang ujungnya kan tentang zakat fitrah nih ya Pak ya, makanya saya tanya. Kalau untuk ketika kita memberikan sendiri nih Pak Ustadz, apakah sebaiknya di malam sebelumnya atau sebelum sholat Id banget nih? Wah itu panjang ceritanya. Panjang ya Pak? Panjang ceritanya, mudah-mudahan sebenarnya saya jelaskan. Waktu zakat fitrah ini ada 4. 4 ya Pak ya? Waktu sunat, waktu wajib, waktu makruh, waktu haram. Ada 4 ya Pak? Sunat ini dari 1 Ramadan. Sampai berakhir Ramadan setelah Idul Adha. Waktu yang wajib, waktu istimewa malam Idul Fitri. Yang makruh sebelum sholat Id. Makruh ternyata. Yang haram setelah sholat Id. Setelah sholat itu kata Rasulullah seperti sedekah biasa, tidak diterima bahasa kasarnya. Jadi zakat fitrah ini sangat penting. Kata Rasulullah, puasamu itu terkatung-katung antara langit dan bumi, belum diterima oleh Allah sebelum dibayarkan zakat fitrah. Maka dari itu, karena ini ditanya oleh Mbak Mawadah, kesempatan saya sampaikan kepada para pemirsa, tolong zakat fitrah ini jangan dianggap remeh. Betul. Nilai materinya tidak seberapa, tapi ini sangat menentukan diterima tidaknya ibadah puasa kita. Baik. Jangan dilalaikan. Bila perlu sekarang ini, apalagi di masjid-masjid biasanya H-1 sudah selesai dibagi. Itu prinsipnya prinsip apa? Adalah prinsip azas manfaat. Supaya apa? Kalau dia terima hari ini, besok belum lebaran, masih yang bagi yang berhak menerimanya, masih bisa dibelikan barang-barang yang untuk kebutuhan lebaran. Kan itu hikmahnya. Karena zakat fitrah itu kan ikut supaya mereka merasa gembira di hari raya. Tapi kalau dibagikan malam Idul Fitri, besok nggak ada lagi warung yang buka. Daging sudah nggak ada lagi orang jual. Kebermanfaatannya juga tidak untuk raya jadinya. Ya, manfaatnya berkurang. Baik. Mohon izin Ustadz, kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Acara Hikmah Ramadan, tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Haji Sudirman. Baik Pak, mohon izin, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara pada program Acara Hikmah Ramadan kita pada hari ini. Kami mohon kesimpulannya untuk program acara kita pada hari ini. Persilakan Bapak. Para pemirsa yang saya hormati, ibadah puasa Ramadan kita hari ini sudah memasuki hari yang ke-14, yang berarti hampir separuh perjalanan kita lewati. Pertama, saya mengajak pada kita semua untuk memaksimalkan bulan ini dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di 10 yang kedua ini, kata Rasulullah, adalah bulan maghfirah, bulan pengampunan. Di samping kita memaksimalkan ibadah, kita memaksimalkan istighfar, minta ampun atas segala dosa yang sudah dan telah kita lakukan. Kita yakin bahwa dosa kita kepada Allah terlalu banyak, tapi pengampunan Allah lebih dari itu semua. Kata Rasulullah, kata Allah, dosamu kepadaku terlalu banyak, tapi pengampunanku kepadamu lebih banyak daripada itu semua. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu ini untuk kita banyak beribadah dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar supaya ibadah puasa kita sempurna, tidak semata-mata ibadah, mari apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang hal-hal yang kayaknya sepele, akan tetapi itu sangat mendukung keberhasilan ibadah puasa yang kita kerjakan. Nah, oleh karena itu, mari dari beberapa item yang sudah saya sampaikan tadi, bisa kita aktualisasikan, bisa kita terapkan dalam saat kita berpuasa. Sehingga dengan demikian, insya Allah akan lebih banyak pahala yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sudah barang tentu karena kehadiran saya di TVRI ini sesuai dengan jadwal hanya sekali, saya sekaligus minta maaf manakala mungkin apa yang sudah saya sampaikan tadi ada hal-hal yang tidak berkenan, ada mungkin yang salah.
yang salah dari saya sendiri, yang benar adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekaligus selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Sundirman telah hadir di Studio TVRI Jambi, tentunya sebagai narasumber pada program acara Hikmah Ramadan pada hari ini. Makasih sama-sama. Baik pemirsa, demikianlah program acara Hikmah Ramadan pada hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.